Hai teman-teman. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Selamat pagi. Selamat pagi Lasya. Selamat pagi Cece. Selamat pagi Mongki. Hai teman-teman. Aku udah kangen loh. Udah kangen ya Mongki ya? Sama Lasya juga. Ya Cece, Diandra juga kan ya? Iya. Oh udah lama kita. Jadi harus sabar. Sabar ya Se. Iya. Itu virus
masih ada ya? Iya, virusnya masih ada. Nanti kalau kita udah divaksin, kita jadi kuat. Baru kita nanti sama-sama datang lagi ke gereja, ya? Iya Desa, jadi nanti kalau kita udah kuat ya Se. Iya begitu, ya kan Diandra ya? Iya. Yuk kita mau ibadah. Teman-teman di rumah udah siap belum? Ya udah siap belum? Mungkin udah siap. Iya dong, aku udah keren loh. Lihat Cece Diandra, bajunya bagus ya. Iya, kok kita seragam ya? Iya, aku pakai baju merah kayak Lase. Cece juga tuh. Iya, kita masih dalam suasana Imlek Sinja ya. Kongsi macai tenan-tenan. Kongsi kacai, Dedi, Raffi, Popo, kongsi ya, kungku, kongsi macai. Iya pinter lo Mongki lo. Iya. Nah kita tetap bersukacita karena pemeliharaan Tuhan. Habis Imlek, habis Sinja, kita tetap dijaga sama Tuhan. Ya Cece Iya. dapat angpau nggak? Aku dong, angpau dong. Papa aku minta angpau. Nggak boleh begitu. Masa minta angpau terus? Sekarang kita bersyukur dulu. Iya bersyukur ya Se. Nah kita datang kepada Tuhan. Kita menaikkan syukur. Ya Cece ya? Iya. Iya yuk kita nyanyi. Kita naikkan ucapan syukur, adik-adik semua berdiri, kita siapkan hati kita. Kita mau bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sudah memelihara hidup kita sampai hari ini. Meskipun kita nggak ketemu, tapi Tuhan jaga kita masing-masing di rumah ya. Yuk kita naikkan pujian, Bapakku datang padamu. Kita datang kepada Bapa untuk beribadah pada pagi hari ini. Bapakku datang padamu. Yuk adik-adik teman-teman kita nyanyi ya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Kapan aja Tuhan kasih anugerahnya? Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Sepanjang hari Tuhan berikan anugerahnya. Nantinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Iya. Bapakku datang padamu. Kita mau apa? Naikkan ucapan syukur. Atas apa? Atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Kapan aja Mongki? Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Nantinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Nah, yuk kita berdoa, kita mau mulai ibadah ini, kita mau bersyukur. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur karena Tuhan sudah pelihara hidup kami sampai dengan saat ini. Meskipun kami masih tetap di rumah masing-masing, Tuhan jagai kami. Dan hari ini kami mau sama-sama beribadah, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Dan mau mendengarkan firman Tuhan. Tolong pimpin kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah aku mau bersyukur. Mau bersyukur apa? Tadi pagi aku udah mamam pisang.
Wah, Mongki bersyukur loh, Cek. Mongki udah makan pisang tadi pagi. Teman-teman udah makan belum? Aku bersyukur Tuhan selalu kasih aku makanan tiap hari. Kalau Cece? Bersyukur juga. Bersyukur apa dong? Udah dikasih makan. Terus apa lagi? Dikasih tidur. Oh iya ya, semalam kita bobo. Terus bangun lagi. Apa lagi, Cek? Terus kita dikasih napas. Iya, aku juga. Iya nih hidungnya Mongki bisa nafas ya. Iya tuh, Mongki juga bisa nafas ya. Karena dikasih nafas oleh Tuhan. Iya loh, kalau enggak aku enggak hidup kalau enggak nafas. Iya, itu dia kebaikan Tuhan ya. Iya. Yuk kita siapkan lagu kebangsaan kita. Kita semangat mau memuji Tuhan dengan Mars Sekolah Minggu. Kita bersyukur karena Tuhan sangat baik pelihara kita. Hari ini kita beribadah kepada Tuhan. Yuk kita nyanyikan Mars Sekolah Minggu dengan semangat. Cece semangat ya. Iya. Oke. Semua nyanyi Sekolah Minggu. Sekolah Minggu, rumah anak-anak semua. Tapi Allah cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan tinjau maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan Ustaz yang hidup. Sekolah Minggu. Semangat teman-teman, ayo kita nyanyi Sekolah Minggu. Yes. Sekolah Minggu, Sekolah Minggu, rumah anak-anak semua. Bagi Allah cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan tinjau maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan Ustaz yang hidup. Yes, Sekolah Minggu, Sekolah Minggu. Nah, Diandra, Cek, Apa? kenapa kok kamu ikut-ikut? Langsung panggil Diandra, kamu juga. Nggak apa-apa kan, itu kan Cece aku, Cece Diandra. Apa? Kamu cantik deh. Bisa aja kamu ya. Emang cantik loh, Masa juga cantik loh. Iya. Kamu mau cerita apa? Tadi waktu di jalan katanya Diandra mau cerita kalau sampai sini. Diandra mau cerita apa ya? Iya ya. Tadi apa itu ya? Tadi di rumah aku berantem. Kok berantem ya? Iya, Kenapa? karena tadi itu aku sombong. Oh ya, Iya. kamu sombong? Mm-mm. Gimana itu? Tadi kan aku cerita sama Ika kayak sombong. Aku bilang, aku udah pernah ke Disneyland, kamu belum. Terus saudara aku tim makanan aku terus jadi berantem. Makanan kamu ditiup-tiup? Iya, Bau dong. bukan. Terus gimana dong? Mungkin aja ada kotoran atau penyakit. Oh iya ya, kalau ditiup-tiup gitu ya. Terus jadi kamu berantem Iya. sama Ika? Iya. Aduh, terus gimana sekarang kamu masih marah ya? Enggak. Udah enggak? Enggak. Jadi kamu udah baikan? Udah ada minta maaf. Kamu minta maaf, habis kamu salah ya? Iya. Kalau gitu dosa gak ya? Dosa. Dosa ya, karena kamu sombong ya. Iya. Tapi Cece hebat loh. Kenapa Mungki? Iya, Cece tuh hebat. Apa hebatnya? Karena Cece tuh mau ngakuin kesalahannya.
ngakuin salah sama Ika tadi katanya. Oh iya, jadi orang harus berani mengakui kesalahannya ya. Kenapa sih? Kenapa sih harus begitu? Karena Tuhan Yesus. Iya, karena Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita. Bahkan waktu kita berdosa, waktu kita bersalah, Tuhan sudah mengasihi kita lebih dahulu loh. Itu karena anugerahnya. Oleh karena anugerah Tuhan, makanya Tuhan mengampuni dosa kita. Makanya Tuhan memberikan keselamatan kepada kita. Kita akan memuji Tuhan. Ada satu lagu baru. Aku tahu, aku udah bisa lagu itu. Oleh karena anugerah Tuhan, Tuhan beri keselamatan dan Cece Diandra tadi berani mengakui kesalahannya. Itu karena anugerah Tuhan, karena keselamatan yang Tuhan berikan. Ya kan? Makanya Cece Diandra tuh ya berani ngaku salah ya Iya. Nah adik-adik di rumah juga begitu. Kalau adik-adik melakukan sebuah kesalahan, jangan takut minta maaf. Iya harus minta maaf ya. Minta maafnya sama siapa? Sama Tuhan. Iya, selain sama Tuhan, minta maaf juga sama orang yang sudah kita sakiti. Ya, kayak tadi kan Cici Diandra udah minta maaf sama Ika. Ya kan? Iya. Nah gitu. Yuk, nah ada lagu baru, kamu udah bisa. Aku yang ajarin teman-teman lagu baru. Bisa? Bisa dong. Itu lagu apa? Karena Tuhan Yesus sudah selamatkan kita semua. Waktu kita berdosa, Tuhan udah selamatin kita duluan. Iya betul. Yuk kita nyanyi oleh karena anugerah Tuhan semata-mata. Tuhan kasih keselamatan buat kita. Ini lagu baru. Mongki katanya mau ajarin teman-teman di rumah. Yuk ikutin lagunya ya. Gampang. Iya gampang kan. Cece nyanyi sama aku ya. Yang keras ya. Langsung belajar. Tuhan
good. Lagu barunya seru juga ya. Iya. Salsa baru belajar nih. Iya, bagus ya Sa? Iya, itu ada pesannya tadi. Oleh karena anugerah Tuhan ya Dendra ya. Iya. Oleh karena kasih Tuhan Cece. Karena Iya. anugerah Tuhan ya. Kita Iya. diselamatkan. Nah, kalau Tuhan sudah memberikan sudah kasih yang terbaik, udah kasih keselamatan buat kita, udah mengampuni dosa kita harus ngapain? Bersyukur. Bersyukur. Beri yang terbaik. Wah, bener keren Monkey. Beri yang terbaik Sa. Karena Tuhan baik banget. Ya kan Ce? Iya. Ya, jadi kita harus memberikan yang terbaik buat Tuhan. Karena Tuhan sudah memberikan yang sangat baik buat kita. Yaitu ngampunin dosa kita Sa. Ya kan? Iya. Teman-teman, jadi Tuhan Yesus sudah ngampuni dosa kita. Betul. Terus kita harus kasih yang terbaik buat Tuhan. Gimana caranya? Kalau kita nyanyi yang bagus buat Tuhan. Wah betul. Jadi kalau kita mau nyanyi, kita juga beri yang terbaik buat Tuhan. Terus kalau kita sekolah gimana Ce? Gimana tuh Ce kalau sekolah? Kita belajar. Iya, belajar yang sungguh-sungguh. Meskipun di rumah, gak ketemu guru di sekolah. Tapi tetap belajar sungguh-sungguh. Itu namanya memberikan yang terbaik. Iya, jadi teman-teman berikan yang terbaik. Apapun yang kita bisa lakukan itu untuk Tuhan. Iya teman-teman, beri yang terbaik buat Tuhan ya. Kita nyanyi yang terbaik, kita sekolah yang baik. Terus kalau kita ngomong yang baik juga. Nah, langsung mau ajak kita semua kasih yang terbaik. Kita nyanyi lagu ini, pujian ini, berikan yang terbaik buat Tuhan. Ya, a gift to you. Lord, if we could, we would fill our hands with all the wonderful things Biarlah you ini give us. menjadi doa kita Then semua. we lift them Kita up berikan yang and terbaik give them buat back to you. Cece nyanyi yang bagus ya, yang terbaik ya. Iya. Everything I am, everything I am, everything I'll be, everything I'll be. I give it to you, Lord. I give it to you, Lord, and do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Iya. Apapun pujian kita berikan pujian terbaik buat Tuhan. Karena Tuhan begitu baik. Biasa, kasih yang terbaik buat Tuhan ya. Everything I have, everything I have, all you've given me, all you've given me. I give it to you, Lord. I give it to you, Lord, and do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Semua yang kita kerjakan itu semua dari Tuhan. Jadi kita berikan buat Tuhan yang terbaik ya. Everything I am, everything I am, everything I'll be, everything I'll be. I give it to you, Lord. I give it to you, Lord, and do it thankfully, thankfully. Every song I sing, every praise I bring, everything I do is a gift to you. Is a gift to you. Iya, jadi berikan yang terbaik. Nah adik-adik
saat ini juga boleh memberikan yang terbaik buat Tuhan dengan persembahan. Jadi nanti adik-adik kasih persembahan Gimana caranya Mongki? Kasih tahu Mami, kasih tahu Papi. Ya kan Ce, gitu kan Ce? Iya. Jadi diapain duitnya? Nggak tahu. Ditransfer, Cece nih. Harus ditransfer duitnya. Kasih tahu Papi sama Mami. Iya betul Mongki. Mongki pasti selalu inget nih suruh transfer duitnya ya kan? Udah memberikan yang terbaik ya. Jadi nanti adik-adik lihat setelah ini ada rekeningnya ya, ditampilin. Kasih tahu Papi Mami untuk memberikan yang terbaik buat Tuhan ya. Nah adik-adik ingat gak ayat hafalan? Ada lagi ayat hafalan? Ada dong, kan minggu lalu udah dikasih tahu sama Lause. Ada ayat hafalan yang baru. Iya ya, aku belum hafal Aduh, belum hafal. Caca? Udah. Masa? Iya. Kok ngajarin aku? Ajarin aku dong sekarang. Aku malu nih, teman-teman. Lihat aku belum hafal. Ayo ajarin aku. Oke. Gimana? Pakai gaya. Oke. Roma 12 ayat 1. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan kepada Allah. Kecepatan. Aku belum hafal. Ulang lagi Roma 12 ayat 1. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan kepada Allah. Oh, oke deh. Aku mulai hafalin. Ntar bantuin aku ya. Oke. Di belakang ya. Oke. Aku soalnya masih belum hafal. Aduh, mungkin ini masih belum hafal juga. Berarti yang harus hafalin ya. Cece udah hafal. Oke, Nah, hari ini Lauselita akan bawain firman Tuhan. Sama temennya enggak? Iya, sama temennya. Si Itut. Pasti Lauselita sama temennya diajak. Iya, aku seneng loh sama si Itut itu. Iya, Itut itu anak yang baik loh. Iya, makanya aku suka. Sekarang kita dengerin ya. Firman Tuhan akan dibawakan Lauselita sama Lauselita ajak temannya. Adik-adik dengarkan firman Tuhan dan kita lakukan. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik buat kita. Yuk kita dengerin. Hai adik-adik, apa kabar? Pasti semuanya senang ya? Kita bisa berjumpa lagi bersama-sama. Hari ini Lause bersama dengan Itut. Hei, Itut, tuh. Adik-adik di rumah udah nungguin kita. Adik-adik, Itut kenapa ya? Tadi nggak kenapa-napa loh. Kayaknya Itut kurang happy ya. Itut, ada apa? Kalau ada masalah, itu cerita sama Lause. Aku ada masalah. Itu ada masalah. Masalah apa adik-adik ya? Adik-adik ada yang tahu nggak ya? Itu masalah apa sih? Sampai kamu nggak happy begitu? Itu melakukan kesalahan, Hah? Kesalahan apa? Ayo cerita, siapa tahu Lause bisa bantu. Itu dihukum sama Papa. Dihukum sama Papa? Waduh, kenapa kamu bisa sampai dihukum sama Papa itu? Iya, aku rusakin HP Papa. Teman-teman, aku rusakin handphone Papa. Gimana? Oh, kamu rusakin handphone Papa? Kok bisa sampai rusak? Gimana ceritanya itu? Coba ceritain ke teman-teman. Itu waktu itu pengen banget foto-foto pakai handphone Papa. Lalu itu ambil handphone Papa. Nggak ingat
Terus? Tangan itu kalau handphone kakak jatuh, jadinya mati, nggak nyala lagi. Terus papanya itu tahu nggak kalau handphonenya rusak? Itu kasih tahu papa nggak? Itu kasih tahu kakak. Itu takut banget mau ketemu kakak. Tapi itu pikir kalau nggak ngomong itu nggak benar. Jadi itu ngomong deh. Terus itu dihukum. Hukumnya apa? Kasih tahu teman-teman. Itu terus dihukum nggak boleh main handphone seluler. Itu jadi pembelajaran buat kamu. Kamu nggak boleh begitu lagi. Pantas aja kamu dihukum itu, ya, karena kamu sudah nggak taat. Betul kan ya adik-adik? Kamu pernah nggak juga begitu? Dihukum karena kalian nggak taat? Pasti pernah, ya kan? Lalu, itu udah minta maaf belum sama papa? Itu udah minta maaf. Papa udah maafin itu, Sok. Oh gitu. Tapi hukuman itu tetap harus diapain? harus diterima. Tapi nggak apa-apa deh. Itu kenapa? Itu nggak apa-apa deh terima. Karena itu emang pantas dihukum, Sok. Itu sedih. Itu merasa bersalah. Karena itu udah jatuhin handphone kakak. Itu Iya. Lause jadi ingat loh, ada beberapa orang di suatu desa yang juga pantas dihukum. Desa di mana? Desa yang ada di dalam Alkitab. Nah, itulah yang mau Lause ceritakan hari ini kepada kamu dan juga adik-adik di rumah. Emangnya apa yang dilakukan orang di desa itu sampai mereka pantas dihukum? Nah, inilah. Nanti kita akan mau mendengarkan bersama-sama ya. Tapi sebelumnya, kita tenangkan hati kita. Kita mau berdoa. Nah, kita mau berdoa bersama kepada Tuhan. Mohon Tuhan yang memimpin kita semua. Baru setelah itu kita dengarkan ceritanya bersama-sama. Ayo adik-adik, siapkan diri kalian. Kita mau mendengarkan kisah seru ini. Kita berdoa, yuk. Itu juga berdoa ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan begitu baik kepada kami. Kami saat ini mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang boleh memimpin dan menyertai kami supaya kami bisa mendengar dan melakukannya. Tuhan, tolong pimpin wifi, internet, media yang dipakai. Meskipun masih ibadah secara online, kami bersyukur kami masih bisa mendengarkan firman Tuhan. Tolong pimpin Lause yang akan memberitakan firman Tuhan supaya bisa dimengerti oleh anak-anak. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik, kita dengarkan sama-sama ya ceritanya. Adik-adik, apakah adik-adik lihat background Lause di belakang? Adik-adik tahu nggak ya, ini gambar apa ya kira-kira? Ya, apa? Ya betul, ini adalah gambar sebuah peta. Lause mau menunjukkan nih, perjalanan Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Hari ini Lause mau ceritakan tentang itu adik-adik. Nah, adik-adik saat ini Tuhan Yesus dan murid-muridnya ada di Galilea. Ini yang ada di atas, yang bergambar, yang berwarna hijau. Tuhan Yesus dan murid-muridnya mau pergi ke kota yang di bawahnya itu tuh. Kota apa namanya? Ini tunjuk, kota Yerusalem. Betul sekali adik-adik. Tuhan Yesus mau ke kota Yerusalem. Kira-kira ngapain ya Tuhan Yesus mau ke Yerusalem? Adik-adik,
Tuhan Yesus mau ke Yerusalem karena Tuhan Yesus mendapatkan tugas dari Allah Bapa. Tuhan Yesus ke kota Yerusalem itu menjadi satu tempat di mana nanti Tuhan Yesus mati di kayu salib, bangkit dari kematian, dan naik ke surga. Jadi sekarang ini Tuhan Yesus dan murid-muridnya yang ada di Galilea ini mau ke Yerusalem. Dan tahu tidak, kalau mau cepat berarti harus lurus ya, tuh lihat. Dan mereka harus melewati satu desa, namanya Desa Samaria. Yuk sama-sama lause kita katakan Desa Samaria. Betul adik-adik. Mereka harus melewati Desa Samaria. Nah adik-adik, dulu itu tidak ada kendaraan kayak zaman sekarang. Tidak ada mobil, tidak ada kereta, tidak ada pesawat. Jadi mereka harus ngapain ya? Kalau mau dari Galilea ke Yerusalem, apa? Iya, mereka harus jalan kaki. Wah, tahu tidak? Mereka harus berjalan berapa lama? Mereka perlu 3 hari adik-adik. Waduh, lama banget. Lause aja kalau jalan di mall 1 jam aja udah capek. Siapa yang sama kayak Lause? Kalau jalan-jalan di mall atau di taman gitu ya, 1 jam, naik sepeda 1 jam. Aduh, pasti capek kakinya ya. Nah, pasti lelah. Karena itu, adik-adik mereka perlu istirahat. Nah, mereka berpikir nih, Tuhan Yesus berpikir ya, istirahatnya di Desa Samaria aja. Karena itu Tuhan Yesus mengutus 2 muridnya untuk pergi ke Desa Samaria. Tuhan Yesus menyuruh muridnya ini untuk mempersiapkan segala kebutuhan dan juga penginapan. Supaya mereka nanti bisa tinggal, bisa makan di sana. Jadi murid-muridnya ini nih ya, murid-muridnya ini pergi dulu ke Samaria gitu ya. Terus mereka cari penginapan. Tapi adik-adik ada masalah ketika mereka murid-muridnya ini ke Desa Samaria. Ternyata orang-orang Samaria tidak mau menerima Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Jadi mereka nggak boleh loh masuk ke Desa Samaria. Karena orang-orang Samaria tahu bahwa Tuhan Yesus dan murid-muridnya itu mau kemana? Mau ke Yerusalem. Mereka nggak mau. Mereka menolak Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Yuk, kita sama-sama lihat ya. Ayo cepat. Kita disuruh guru pergi ke Desa Samaria. Kita harus mempersiapkan segala sesuatu supaya nanti kita bisa melanjutkan perjalanan ke Yerusalem. Iya. Dia itu orang-orang Samaria. Mari kita minta izin kepada mereka agar bisa menginap di sana. Oke. Yuk. Halo Pak, apakah desa ini ada penginapan? Guru kami sedang perjalanan ke Yerusalem. Kami sudah melakukan perjalanan yang cukup jauh dan kami lelah. Kami ingin menginap di sini sehingga kami bisa melanjutkan perjalanan kami. Apakah ada penginapan di sini, Pak? Bagaimana? Ada nggak? Penginapan? Ada sih, tapi apa? Kalian mau ke Yerusalem? Kalau begitu tidak bisa. Kalian tidak boleh menginap di sini. Aduh, gimana? Aduh, kenapa nggak boleh nginap di sini? Karena kami ini adalah orang Samaria. Jadi bagaimana dong? Kalian lewat jalan lain aja. Hush, pergi. Hush, pergi. Jangan banget Desa. Kenapa sih orang-orang itu nggak mau Tuhan Yesus lewat? Kok bisa begitu bisa? Iya, jadi ada sejarahnya itu. Orang Yahudi dan orang Samaria itu memang saling bermusuhan. Orang Yahudi tidak suka dengan orang Samaria karena orang Samaria itu dianggap bukan orang Israel murni.
Emangnya ada orang Israel murni sama tidak murni? Iya, orang Samaria tidak murni karena mereka menikah dengan orang yang bukan orang Israel. Jadi dianggap tidak murni itu, sudah bercampur menikahnya dengan orang yang bukan Israel. Orang Samaria juga tidak menyukai orang Yahudi. Wah, kok jadi permusuhan? Ya seperti gambar itu ya. Nggak mau berteman. Nggak boleh begitu sebenarnya itu, ya kan? Sebenarnya ada tradisi loh, bahwa orang-orang yang datang berkunjung itu harus menginap dan harus diterima. Tidak boleh ditolak itu. Jadi harusnya orang Samaria itu nggak boleh menolak Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Tetapi orang Samaria menolak Yesus karena mereka tahu Tuhan Yesus itu mau ke Yerusalem. Hal inilah yang membuat murid-murid Tuhan Yesus itu menjadi marah loh, yaitu Yakobus dan Yohanes. Tuhan, apakah Engkau mau supaya kami menyuruh api turun dari langit untuk membinasakan orang-orang Samaria ini? Betul Tuhan. Para murid pastinya kesel juga ya sama mereka ya, Sah. Aku juga bisa kesel loh sama mereka, Sah. Apalagi murid-murid. Kayaknya mereka pantas dihukum. Tahu nggak itu? Tuhan Yesus justru menegur loh murid-murid itu. Ya, kan itu artinya Tuhan Yesus tidak setuju dengan sikap mereka. Malahan Tuhan Yesus suruh lewat desa lain aja. Kenapa Tuhan Yesus tidak menghukum saja orang-orang Samaria? Iya, itu menekankan bahwa perjalanan Yesus ke salib di Yerusalem itu bukan untuk menghukum loh. Ya, nih, salib Yesus di Yerusalem bukan untuk menghukum, tetapi untuk menyelamatkan manusia dari dosa itu. Bahkan orang-orang Samaria juga termasuk orang-orang yang mau diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Wah, itu Tuhan Yesus kita ya, Sa? Iya, itu. Memang harusnya orang Samaria itu pantas untuk dihukum karena sudah melakukan kesalahan ya. Karena mereka sudah menolak Yesus. Tetapi kasih Tuhan lebih besar daripada itu. Justru Tuhan Yesus tahu bahwa orang Samaria juga memerlukan keselamatan. Nah, sama dengan kamu itu. Kamu juga kan pantas dihukum karena melakukan kesalahan kan? Iya. Kesalahan merusakkan HP papa kan? Iya. Tapi papamu tetap mau mengampunimu. Apalagi Tuhan Yesus itu. Itut dan Lause dan kita semua adik-adik juga sama-sama berdosa. Dan karenanya kita semua pantas untuk dihukum. Tapi Tuhan Yesus justru menyelamatkan kita. Lihat ya. Justru Tuhan Yesus menyelamatkan kita. Itulah Paskah. Tahu? Itulah Paskah itu dan adik-adik. Paskah itu yang akan kita peringati bulan April nanti, itu artinya Tuhan mati di salib untuk menyelamatkan kita semua. Jadi, Rose mau ajak kita nyanyi satu lagu bagus sekali yang mengingatkan bahwa Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Judulnya adalah Savior Came to Save Us. Yuk, kita belajar dan nyanyikan bersama-sama. The Savior came to save us.
Adik-adik, ingat ya, sebentar lagi kita akan memperingati Hari Paskah. Kisah Yesus yang tadi tidak menghukum orang Samaria, mengingatkan kita juga bahwa Tuhan berjalan ke salib dan mati di sana bukan untuk menghukum kita, yang sepantasnya sebenarnya menerima hukuman. Tetapi Tuhan melakukan itu untuk menyelamatkan kita dari dosa kita. Jadi ketika kita melakukan dosa, kita bisa datang kepada Tuhan. Kita mengakui, minta ampun kepada Tuhan. Tuhan adalah setia dan adil. Dia akan mengampuni kita. Kita perlu datang kepadanya, mengakui dosa kita kepada Tuhan. Supaya kita tidak jauh dari Tuhan. Tapi hubungan kita bisa baik kembali. Seperti tadi Itut, ingat nggak dia melakukan kesalahan kepada papanya? Coba kalau dia nggak ngomong sama papanya, pasti Itut akan takut terus-menerus. Dan dia akan makin jauh dari papanya. Tapi ketika Itut sudah ngomong, mengakui apa yang dia lakukan, dan papanya sudah ampuni dia, maka Itut bisa kembali lagi baik dengan papa. Adik-adik, mungkin adik-adik berpikir ya, aku nggak dosa kepada Tuhan, aku cuma nggak nurut sama papa, sama mama, aku cuma suka gangguin aja kakak sama dedekku dan mbakku, aku cuma berkata kasar sedikit. Atau kalian berpikir, aku cuma teriak-teriak sama mamaku, aku cuma pukul kakakku, pukul dedekku karena kita berebutan mainan. Adik-adik, tahu tidak? Ketika kita menyakiti hati papa mama, tidak nurut sama papa mama, kita pukul kakak atau kita pukul dedek kita gangguin mereka, kita melakukan hal yang tidak baik, itu sebenarnya kita sedang apa? Iya, kita sedang berdosa juga kepada Tuhan. Adik-adik, itu semua adalah dosa. Ketika kita melakukan dosa, hal-hal yang tidak baik, ingat, kita harus datang kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Nah, adik-adik, sekarang kita mau belajar untuk mengakui kesalahan kita ketika kita berbuat salah atau dosa, kita langsung segera berdoa kepada Tuhan. Adik-adik, beberapa waktu lalu Lofse minta papa mama untuk siapkan balon. Untuk apa ya balonnya? Sekarang kalian ambil dulu balonnya. Nah, kalian boleh ambil 1, 2, atau 3 ya. Kemudian nanti dari balon ini kita akan belajar mengakui dosa kita. Ya, ini juga jadi sekaligus jadi aktivitas kita. Yang kalian butuhkan balon, yang belum ambil boleh ambil. Langsung tungguin ya. Nih balon. Kalian boleh ambil 1. Kalau kalian balonnya ada tulisannya tidak apa-apa. Nanti kita akan pakai yang nggak ada tulisannya. Kemudian kalian butuh spidol. 1 lagi. Tapi ini nanti terakhir. Yaitu peniti atau jarum. Ya. Oke. Pertama kita akan tiup balonnya. Kalau kalian tidak bisa minta papa atau mama. Kalau kalian bisa, perlahan-lahan ya tiupnya. Yuk kita tiup sama-sama. Lofse juga akan meniup. Kita tiup yang besar. Jangan sampai pecah ya. Kita segini ya. Coba 1 dulu. Setelah itu kita ikat. Kalian bisa minta tolong orang tua kalian untuk mengikat ya. Untuk apa balon ini? Nah, adik-adik, balon ini seperti dosa kita. Kalau kita simpen lama-lama, besar ya. Dosa-dosa kita tulis di sini. Ya, kesalahan kita, apa yang pernah kita lakukan. Mungkin kita suka gangguin kakak, gangguin cece koko, gangguin dede, nggak nurut sama papa mama. Kita bisa tulis di balon ini. Kita tulis apa yang kita pernah lakukan, yang baik, yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Saya kasih contoh ya, misalnya Lofse
Lause pernah, bukan pernah, Lause kadang-kadang suka marah-marah, ya. Itu juga hal yang nggak baik. Kita tulis apa yang kita suka lakukan, yang kita tahu tidak baik. Seperti ini. Marah-marah. Ya, satu lagi di sini harus tulis. Harus tidak sabar. Atau bukan atau, dan suka komplain misalnya. Komplain itu mengeluh. Ya, misalnya dikit-dikit aku nggak mau gitu ya. Nah, itu tulis di sini. Setelah itu, bagian yang penting juga adalah adik-adik kita mau berdoa. Kita memohon Tuhan mengampuni. Yuk adik-adik sama-sama kita berlutut yuk. Ya, kalau adik-adik yang masih kecil, kalian bisa minta bantuan papa mama untuk mengajari kalian berdoa. Sangat penting kita mengakui segala kesalahan kita kepada Tuhan. Kita minta ampun sama Tuhan, dan kita juga mau berjanji gitu ya, kita nggak mau ngulangin lagi. Oke, yuk adik-adik kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni saya karena saya suka marah-marah, saya suka komplain, saya suka tidak sabar. Tuhan, maafkan saya, kiranya Tuhan menolong saya supaya saya bisa menjadi orang yang lebih baik lagi. Tuhan Yesus, tolong pimpin supaya saya bisa lebih sabar, bisa lebih lembut, dan lebih bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus, saya berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, apakah adik-adik sudah berdoa masing-masing? Bagus sekali. Ya, mari kita lakukan bersama-sama adik-adik setiap kali kalian melakukan kesalahan. Nah, setelah kita berdoa, kita sudah minta ampun, Tuhan pasti akan ampuni kita. Dan ingat, jangan melakukan lagi ya. Tuhan begitu baik, Dia akan mengampuni kita. Apa yang dilakukan dengan balon-balon ini? Kalian bisa pecahkan. Ya, nanti kalian bisa pecahkan bersama papa mama. Ya, hati-hati. Mungkin kalau yang kecil-kecil bisa jarumnya minta dipegangin papa mama, jadi bersama-sama ya, pecahkan. Aku nggak mau marah-marah lagi ya, Tuhan sudah ampun. Sama satu lagi ya, ada 2 atau 3, pecahkan. Oke. Ingat ya adik-adik, ketika kamu melakukan kesalahan, segeralah datang kepada Tuhan Yesus dan akui segala kesalahanmu, supaya kamu bisa dekat lagi kepada Tuhan Yesus. Nah, sekarang kita mau ayat hafalan. Ingat, kita tetap harus setia untuk menghafal ayat hafalan, supaya firman Tuhan boleh selalu ingat di dalam pikiran kita. Yuk, kita sama-sama menghafalkan ayat hafalan Roma 12 ayat 1. Roma berapa? Roma 12 ayat 1. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Sekali lagi ya, Roma 12 ayat 1. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Yeay, kalian sudah bisa ya? Good job. Hafalkan tiap hari. Roma 12 ayat 1. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Roma 12 ayat 1. Yuk, kita akan mengakhiri ibadah hari ini dengan berdoa. Adik-adik, lipat tangan kalian, tutup mata. Mari kita berdoa dengan sikap yang hormat kepada Tuhan.
Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami sudah mendengar firman-Mu, kami sudah belajar bagaimana ketika kami melakukan kesalahan, kami harus segera datang kepada Tuhan, berdoa, meminta ampun kepada-Mu. Karena Tuhan mau kami untuk mengakui segala dosa kami. Tuhan Yesus, tolong kami supaya kami tetap ingat akan firman Tuhan hari ini. Dan ampuni kami ya Tuhan, dan Tuhan, kami percaya Tuhan datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, tolong kami untuk setia minggu depan bisa kembali lagi bergabung ibadah secara online. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Bye-bye.